Anda bertanya apakah kita hendak merubah konstitusi apa? Ya, enggak tahu. Saya enggak pernah soal perubahan itu, saya enggak berbicara soal merubah Republik Indonesia dari negara kesatuan ke negara persatuan. Saya enggak berbicara ya. Tapi kalau soal merubah-rubah itu ya terpaksa harus apa? Melihat hari, ya kan? Melihat hari, ya kan? Terus kalau enggak bagus itu ya apa? Perlu sesajen, ya kan? Nah, hebatnya ramalan Jawa itu dibanding dengan ramalan Sio atau Virgo, ramalan Jawa itu punya solusi, ya kan? Solusinya itu selamatan. Nah, ya kan? Pokoknya semua ditutup selamatan. Sesajennya macam-macam. Ada ayam belirik, ayam merah, ayam hitam, kambing, ya kan? Jadi paling tidak dihibur oleh makanan supaya kita kenyang. Nah, kalau kenapa saya perlu tahu hari segala macam, pasangannya segala macam, meramal-ramal itu? Karena saya tadi juga, kalau nggak salah tadi atau beberapa hari yang lalu berbicara pada Anas sebagai berikut. PPI itu Perhimpunan Pergerakan Indonesia, itu lahirnya 15 September 2013, hari Minggu, ya kan? Anas hari Selasa, 15 Juli 2000, ya kan? 69. Kalau Minggu ketemu Selasa, apa? Melarat. Karena melarat, makanya yang organisasinya Anas itu hanya bisa disebut pergerakan. Hanya orang melarat saja yang bisa pergerakan, ya kan? Celaka-celakanya bergerak-gerak, ya kan? Paling top. Jadi saya katakan, ya kan, semua harus lihat pasangannya. Kalau Anda tanya apa perubahan segala macam, 2 tahun yang lalu entah gimana saya ketemu sama beberapa jenderal ngajak saya untuk melakukan kudeta terbatas. Waduh, kudeta terbatas, ya kan? Katanya begini, Pak Pipit, kudeta terbatas, kalau 5 tahun beres kita turun, 10 tahun enggak beres 10 tahun. Kalau udah beres turun. Terus mereka bilang, kalau perlu kami akan mengadopsi konsep birokrasinya Pak Pipit, bilang gitu. Saya ditanya bagaimana pendapat saya. Saya bilang, wah, saya dari zaman Pak Harto dulu saya melawan militerisme. Sekarang ditanya oleh Anda yang jenderal, saya masih bingung. Saya harus cari wangsit dulu lah, ya kan? Nggak tahu kan, kok ada ajakan kudeta, karena mereka sudah empat lihat keadaan di Indonesia. Tapi yang namanya perubahan itu memang dikehendaki oleh SBY Kabinet 1 2004-2009. Oleh karena itu turun namanya, saya kebetulan diajak untuk sosialisasi atau merancang itu adalah RUU Administrasi Pemerintahan yang di prolegnas waktu itu nomor 36. Tapi ketika 2010 dia melorot jadi nomor 63. Ada sekarang di DPR. Nah, kemudian Pak Iko Prasojo sebagai Wamen itu juga meluncurkan RUU ASN, Aparat Sipil Negara. Jadi 2 RUU ini sebetulnya hendak mencoba memisahkan antara negara dan pemerintah. 2 RUU ini. Cuman sekarang gantung di DPR. Bahkan kalau tidak salah ASN itu yang melawan eksekutif. Pemerintah tidak mau. Sekarang masih tergantung-gantung. Nah, apa yang membuat RUU ASN itu revolusioner adalah berbeda dengan undang-undang PNS yang sekarang. Undang-undang PNS Indonesia itu mengatakan bahwa pegawai negeri Indonesia harus taat setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, semuanya, plus harus taat setia pada pemerintah. Kalau di Jerman, pegawai publik maupun PNS hanya taat setia kepada negara. Nah, itu membedakan.
Dan sebagai ekspresi bahwa kami itu bukan pegawai pemerintah, istilahnya kami memiliki hak dan kewajiban remonstrasi. Remonstrasi itu saya pernah menulis di jurnal ilmu pemerintahan, oleh mereka diganti demonstrasi. Saya bilang itu remonstrasi. Istilah ini tidak dikenal di Indonesia. Remonstrasi itu adalah kewajiban dan hak menyanggah, keharusan menyanggah seorang pegawai negeri, sipil atau pegawai publik terhadap perintah pemerintah atau atasan yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Jadi kalau kami tidak melakukan, maka kami yang terkena sanksi. Misalnya pemerintah bilang, tolong itu bagikan branbir ke daerah-daerah seperti kasus Ontario. Kasus itu tidak akan terjadi di negeri-negeri di Jerman segala macam. Jadi remonstrasi itu kewajiban kami menyanggah. Kalau enggak, kami yang mendapat celaka. Nah, karena pegawai negeri itu di Indonesia adalah pegawai pemerintah istilahnya, maka di Indonesia muncul banyak istilah yang aneh-aneh. Misalnya Sarlito nulis Polri adalah instansi pemerintah, Bank Mandiri adalah bank pemerintah, Pertamina adalah perusahaan pemerintah. Kalau lihat logo-logonya itu. Nah, ini semuanya di Indonesia itu pemerintah. Ini yang membuat rancu. Karena itu usaha Menpan untuk merubah itu, maksudnya ini semua jadi negara. Soal Perpu, saya tidak tahu, itu kan tergantung setiap negara bagaimana mengatur konstitusinya. Nah, di Jerman sih atau di Eropa atau di Amerika Serikat pun tidak dikenal kayak Perpu. Yang ada paling top dekret kalau keadaan memaksa. Tapi memang satu keanehan, MK diatur oleh kepala negara dan kepala pemerintahan seperti di Indonesia. Dalam hal ini saya tidak bisa menjawab memuaskan, karena saya katakan itu adalah tergantung konstitusi kita ini gimana. Memang di Indonesia banyak sekali kerancuan, sehingga ada semacam ketidakpercayaan terhadap lembaga kejaksaan misalnya, sehingga harus dibangun KPK, ya kan? Tidak percaya kepada lembaga Kementerian Dalam Negeri, bangun KPU segala macam. Kalau dibanyakan negara yang sudah maju kayak KPU, KPK itu tidak ada. Semuanya yudikatif ya, kejaksaan urusan. Polisi turun sendiri, misalnya kasus Presiden Jerman yang diduga melakukan korupsi, itu kejaksaan turun sendiri. Tapi kalau pejabat publik sudah diduga, biasanya lengser dengan sendirinya, tidak ngotot nempel di dalam jabatannya, kan? Terus kalau misalnya undang-undang PNS kita memang membuat celaka PNS untuk taat setia pada pemerintah, itu adalah undang-undang PNS kalau nggak salah tahun 78, bikinan Orde Baru, yang sampai sekarang dianggap lumrah. Pegawai negeri adalah pegawai pemerintah. Kalau Anda bandingkan dengan Undang-Undang PNS 61, beda. Yang tahun 61 masih taat pada ideologi negara, tidak ada nyebut pemerintah. Kalau melihat misalnya hubungan antara pegawai negeri dengan lembaga-lembaga negara tahun 50-an, itu juga ada pemisahan. Sebagai contoh, di dalam sekjen DPR yang ada sekarang sebagai aparat pemerintah, itu tidak dikenal tahun 50-an. Waktu itu, seperti halnya di Jerman juga, kalau yang angkat PNS di dalam DPR, ya urusannya DPR. Bukan pemerintah yang angkat, DPR. Di dalam lembaga yudikatif juga DPR. PNS-nya diangkat oleh mereka, bukan pemerintah. Kalau di sini kan semua pemerintah yang angkat, loyalitasnya kepada pemerintah. Tapi tahun 50-an tidak begitu. Pegawai negeri
DPR waktu itu boleh mengangkat PNS kecuali eselon 1, eselon 2 kalau tidak salah. Itu hanya presiden. Jadi kalau dikatakan kita mau meniru barat atau mana, itu tidak benar juga. Artinya kalau ini ada perubahan, maksudnya adalah kembali seperti yang tahun 50-an atau 60-an. Betul. Karena waktu itu dikenal. Nah, yang susah memang susah. Produk Orde Baru ini begitu menempel di kalangan ilmuwan kita ataupun masyarakat, sehingga pegawai negeri sebagai pegawai pemerintah itu dianggap benar, itu dianggap normal. Saya kira sudah terjawab semua ya, atau enggak? Karena setahu saya jawab kan 10 menit kan. Pas banget. Yang merasa nah, fungsi dirjen. Oke. Jadi kalau dalam tubuh eksekutif saya katakan dipecah jadi dua. Pemerintah dan birokrasinya atau administrasi negara. Karena istilah administrasi negara itu saya dapatkan dari buku-buku Indonesia sendiri. Kalau bahasa Jermannya itu Verwaltung, diterjemahkan oleh bangsa kita sebagai administrasi negara. Pemerintah itu siapa? Adalah pemerintah di jabatan politis adalah mereka-mereka yang terpilih dalam pemilu. Biasanya kalau di sana seorang menteri dia bawa teman-temannya dari parpolnya. Biasanya 3 orang atau 4. Itu yang disebut wamen di sana. Jadi 4 orang ini adalah orang parpol. Di bawahnya dirjen sampai ke bawah itu jabatan profesional, PNS dan pegawai publik. Nah, sekarang biasanya begini, kalau menterinya dari PKS segala macam, dia punya program kan, maunya apa PKS programnya. Lantas dia panggil birokrasinya, dia bilang tolong ini dibikinkan RUU. Para PNS itu bantuin, karena para PNS itu ahlinya bikin RUU dan petunjuk teknisnya mereka memang. Mereka bikin, sudah itu serahkan kembali kepada sang menteri bawa ke DPR. Kalau itu DPR oke, diketok palu, jadilah itu namanya undang-undang. Undang-undang lahir dari program PKS. Nah, undang-undang ini siapapun yang memerintah nantinya, ya kan, gonta-ganti pemerintah, undang-undang ini akan tetap jalan. Tidak peduli lagi pada pemerintah yang kemudian berkuasa. Itu gunanya kalau administrasi negara terpisah dari pemerintah. Nah, kalau yang sekarang di Indonesia kan nggak begitu. Kalau misalnya undang-undang itu produk PKS, sebagai contoh, kalau ganti pemerintah, itu produk bisa berubah. Karena di sini dikenal PP, peraturan pemerintah, dikenal permen. Kalau menterinya ganti, dia bikin PP-nya agak beda-beda dikit. Jadi tidak stabil undang-undang itu. Mohon paham ya? Ya, kalau sudah paham ya. Apa? Satu. Tambahan Pak Bibit ya. Di Indonesia ini cukup banyak, luar biasa mengenai aset negara Pak Bibit. Dan ini terus terang kalau kita lihat ini menjadi permasalahan-permasalahan yang pelik kalau di daerah-daerah. Itu yang kalau di Jerman mungkin saya bisa diberi penjelasan. Itu yang menguasai aset negara itu apakah administrasi negara atau pemerintah ya, termasuk yang berhak menjual. Karena salah satu contoh di kita misalnya kalau kita lihat mungkin nggak tahu itu wilayahnya Kang Aher atau wilayahnya Banten ya, di situ-situ di daerah Ciputat atau di daerah Depok itu sudah banyak situ-situ yang sebenarnya situ-situ kan aset negara, ini salah satunya, tapi berpindah tangan menjadi milik developer dan sebagainya ya kan, menjadi perumahan dan sebagainya, akhirnya termasuklah kita kena banjir karena ini kebetulan musim penghujan. Nah, kalau di Jerman itu aset-aset itu yang mengelola siapa? Kalau seandainya dijual, itu yang berhak menjual itu siapa? Terima kasih Pak. Saya mengambil contoh yang gampang itu di rumah
di apartemen saya lah. Cak Nun pernah tinggal di situ. Itu kan modelnya kotak gini, jadi kotak gini, di belakang ini kosong, jalan besar depan. Itu ada rencana, ini aset negara ya, ada rencana membangun apartemen di situ. Nah, karena aset negara ini merencanakan untuk bangun apartemen, maka ini bukan pemerintah setempat, tapi administrasi negara setempat mengundang penduduk di apartemen-apartemen itu untuk berbicara apakah mereka setuju dibangun apartemen itu tidak. Jadi kami datang bilang tidak setuju kalau itu dibangun apartemen, sinar matahari tidak datang. Jadi caranya begitu. Jadi pemerintahnya siapa tidak peduli. Jadi kalau namanya aset negara yang pelihara ya tentu saja administrasi negara. Nah, kalau pemerintah hendak misalnya melakukan satu perubahan lain, dia harus membuat undang-undang yang harus disetujui oleh DPR maupun oleh legislatif untuk. Tapi saya boleh berbicara sedikit ya, tambahan ya. Jadi 10 menit yang tadi lupain, tambahin 10 menit sedikit ya, sedikit ya. Saya hendak memperlihatkan satu majalah guru di, nah ini misteri ini. Ini alasan kenapa kalau Anda repot DPT hilang 10,4 juta atau kemudian 7,2 juta atau sekarang 4, sekian juta. Itu kemana hilangnya DPT itu, karena ini penjelasannya adalah 100 paranormal membentengi Bu Jokowi. Nah, satu paranormal punya jin kira-kira 100.000, gitu aja habis itu DPT. Nah ini penting untuk dibaca, ini kan loh, ya kan? Nah di sini juga untuk yang legislator itu juga perlu misalnya susuk pengasihan ya, kayak stelet pengasihan Jaran Goyang Niti Asmoro ya kan, supaya penampilan berpendar-pendar juga bisa dibaca sini. Harganya ada sampai 1 juta, murah bisa ya, daripada nyuapin pemilih ya kan, lebih bagus beli pelet pengasihan Jaran Goyang Niti ya itu. Tapi itu penampilan berpendar-pendar. Tapi saya hendak menceritakan ini adalah pelajaran SMP kelas 2 di Jerman. Isinya ngitung-ngitung alokasi kursi DPR. Jadi matematik di sana diajarkan untuk memberitahukan kepada siswa-siswa Jerman kelas 2 SMP bahwa matematika ada hubungannya dengan politik. Politik itu bukan barang tabu. Politik itu adalah, kalau di Jerman istilahnya, hal-hal yang menyangkut pemerintah negara dan masyarakat dan perlu keputusan publik. Jadi saya kira untuk anda sekalian tetaplah berpolitik. Berpolitik itu tidak harus masuk partai politik. Maksudnya politik itu tanggap terhadap keadaan Indonesia, ya kan? Kalau tidak, seperti ramalan saya 200 tahun lalu, karena presidensialisme Indonesia itu mirip Amerika Latin, bisa kita 200 tahun nggak maju-maju. Nah yang saya takut kalau saya mati, ramalan saya benar, saya mati, nanti kuburan saya dicari untuk ngalap pangsit togel. Aja. Tepuk tangan untuk Mas Dudut. Saya nambahin satu